Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan podcast ya, Masya Allah melanjutkan podcast episode sebelumnya. Dan ini episode lanjutan. Mari teman-teman yang ingin melihat, ingin tahu podcast sebelumnya bisa di subscribe channel YouTube Al-Falah, tonton. Insya Allah ini adalah pembahasan dari Qawaid Fiqhiyah, tema yang Qawaid pertama yaitu Al-Umuru Bimaqasidiha. Ya Ya, benar betul. Ustadz ya, Betul. Insya Allah. Apa kabar Ustadz? Uh, Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Insya Allah. Nah, monggo dijelaskan dulu mungkin kita bisa mengingat kembali Ustadz ya, Qawaid kubronya itu apa saja dan Qawaid sugronya yang insya Allah kita bahas itu apa ya Ustadz? Oke, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan di podcast Al-Falah TV ini, yang insya Allah pada podcast ini kita akan membahas lanjutan dari tema yang telah kita bahas sebelumnya, Mas Rizky, gitu. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita semua telah membahas terkait qawaid fiqhiyah, yang dimana qawaid fiqhiyah itu memiliki 5 qawaid kubro. Jadi memiliki 5 kaidah besar, dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait qawaid kubro yang pertama, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada niat atau maksud dia ditujukan. Gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Mas Rizky turunan dari qawaid fikih al-umuru bimaqasidiha ini. Gitu. Nah, untuk turunannya sendiri ada qawaid sugro yang berkaitan dengan akad. Gitu. Yang kedua ada qawaid sugro yang berkaitan dengan sumpah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas khusus di qawaid sugro yang berkaitan dengan akad. Gitu. Itu Mas Oke, Rizky. baik. Masya Allah. Pada pada saat ini kita akan membahas yaitu Al-Umuru Bimaqasidiha ya Ustaz. Gi- Masya Allah. Ya, turunannya. Turunannya yang Mm-mm. Sugro. Nah, apa aja Ustaz sebenarnya dari turunan Sugro itu yang akan kita bahas? Salah satunya. Pertama yaitu akad ya. Ya, betul. Jadi, hadirin sekalian, pembahasan kita kali ini akan fokus kepada kaidah yang berkaitan dengan niat yang ada dalam bab fikih. Bab fikihnya itu yang berkaitan dengan akad. Nah, untuk akad ini apa? Gitu. Akad ini ada akad nikah. Kemudian ada akad jual beli, kemudian ada akad sewa menyewa, kemudian ada akad hibah dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman sekalian yang akan kita bahas. Jadi ada satu kaidah yang akan masuk ke dalam pembahasan akad ini. Nah, Baik. Ah, kaidah ini yang berhubungan dengan akad ini eh, dalam istilah bahasa Arabnya siapa Ustaz? oh ya, Bahasa Arabnya. betul. Terus apa makna dari kaidah ini? Mm-mm. Ya. Oke. Jadi tadi saya cuma bahas bagian saja, tapi saya lupa menyebutkan Mm. kaidahnya. Jadi hadirin sekalian, nama kaidah yang berhubungan dengan akad ini adalah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-ibratu fil uqud, bahwa yang dianggap dalam sebuah akad, makna yang dianggap dalam sebuah akad adalah apa yang dimaksudkan dan apa yang diniatkan. La bil alfazi wal mabani, bukan berdasarkan kalimat atau lafaz yang diucapkan. Sekali lagi, al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani, itu adalah bahwa yang dianggap dalam sebuah akad adalah makna atau maksud yang diniatkan oleh si pembuat akad, bukan lafaz atau kalimat yang diucapkannya. Nah, di sini hadirin sekalian, kaidah ini maknanya adalah bahwa misalnya apabila kita
misalnya antara saya sama Mas Rizky nih, Ya, saya sama Mas Rizky melakukan sebuah akad, misalnya akad jual beli. Nah, baik. apabila saya ini mengucapkan kata yang tidak jual beli, tapi Ya. saya niatnya jual beli, nah maka itu dianggap sebagai jual beli. Gitu. Kenapa? Karena dilihat dari niatnya al umuru bimaqasidiha. Gitu. Walaupun itu misalnya Ustadz berkaitan dengan kiasan-kiasan tidak menyinggung, yang penting menyinggung dengan maksud tersebut ya. Ya, betul. Walaupun dia Heeh. pakai kiasan atau majas atau kata-kata istilah lainnya yang tertuju pada maksud tersebut ya. Gitu. Jadi walaupun kadang karena kan orang itu tidak dalam berkata-kata kadang Ya. ada kalau orang Sunda atau orang Jawa kadang tidak pandai terus terang gitu. Iya, Mereka iya. kadang maksudnya A tapi yang dibicarakan itu nggak langsung kepada A tapi Iya. kepada hal yang lain. Tidak pada intinya langsung ya. Tidak pada intinya. Nah, maka yang diambil adalah maksudnya, bukan Maksudnya. dari lafaz yang diucapkan. Tapi Gitu. susah juga kalau tidak sama-sama ngerti Ustadz ya. Gitu. Nah, makanya nanti Iya. ada syarat bahwa kaidah al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani ini dia punya syarat bahwa si maksudnya itu harus sama-sama difahami. Jangan sampai saya paham, Mas Rizky enggak. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, misalnya kita masuk ke contoh. Iya, baik. Oke. Untuk contohnya, misalnya untuk contoh dari kaidah ini contohnya kalau di kitab Al-Mumti di sana mu'alif menuliskan lau anna syakhsan qala li akhar. Kalau misalnya ada orang yang bilang kepada orang lain, bilangnya seperti ini lafadznya. Wahabtuka hadhihi sayyarah ala an tu'tini sayyaratak. Gitu. Aku akan memberikan mobil ini untukmu. Gitu. Saya punya mobil, Iya, saya berikan untukmu. Nah, kemudian tapi dia menggunakan syarat bahwa tapi dengan syarat ala antu'ti ini saya retak gitu bahwa tapi kamu harus memberikan mobilmu gitu. Nah, jadi ada mobil yang diberikan, iya. ada mobil yang didapatkan gitu. Nah, di sini Iya. kalimatnya menggunakan kalimat wahabtuka gitu, Mas. Jadi wahabtuka saya berikan kepadamu. Itu saya berikan. Iya. Nah, tapi dari sini antara saya dengan Mas Rizky, kalau akadnya terjadi antara saya dan Mas Rizky, itu dua-duanya sama paham bahwa kalau saya ngasih mobil, terus Mas Rizky ngasih lagi mobil sebagai timbal Iya. baliknya, maka itu bukan akad hibah, bukan memberi, tapi jual beli. Jual beli Gitu. ya. Nah, karena maksudnya adalah jual beli, maka yang diambil adalah maksud jual beli, bukan kepada hibahnya. Barter nggak sih itu Ustadz? Iya, barter. Ya, Barter. betul. Betul, betul. Jadi jual beli itu ada jual beli dengan nukud, dengan dengan mata uang, contohnya Iya. dolar, rupiah dan lain sebagainya. Ada jual beli dengan barang. Misalnya saya punya HP, saya tukar dengan HP-nya Mas Rizky, Iya. itu barter. Tapi Gitu. sejumlah nilai yang tersebut ya Ustadz ya. Betul, untuk nilainya itu sesuai kesepakatan. Sesuai Karena kan kesepakatan. syarat jual beli itu adalah tarodin, harus sama-sama ridho. Jadi walaupun misalnya saya bawa iPhone 16 Pro Max, kemudian Mas Rizky nukernya dengan Xiaomi Xiaomi tahun 2010 misalnya. Iya. Tapi ketika ridho Mm-mm. gitu, ketika ridho maka itu tidak apa-apa Oke. gitu karena jual beli itu tarodin gitu. Baik. Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh lain gitu. Lau anna syakhsan ishtara min baqqal sil'atan wa qala lahu. Kalau misalnya ada seorang, misalnya Mas Rizky nih. Mas Rizky itu beli ke saya sebuah barang, misalnya beli HP. Iya. Kemudian Mas Rizky mau beli. Tapi Mas Rizky itu niatnya mau ngutang gitu. Oh ya Gitu. Mas Rizky itu utang ya. niatnya mau ngutang. Nah, kemudian saya bilang ke Mas Rizky, ya udah, nih ambil ambil HP-nya. Nanti kalau kalau ada uang, nanti bulan depan Mas Rizky datang ke saya bawa uangnya, gitu. Nah, di sana saya saya enggak, saya menggunakan kalimat Mas Rizky, nih saya titipin HP-nya di Mas Rizky. Iya. Gitu. Nanti kalau Mas Rizky udah punya uang, bayarkan. Saya bulan depan bayar. Nah, di sini barusan saya menggunakan lafaz Dititip. nitip, Iya, nitip. gitu, amanah, gitu. Saya ngasih amanah, lafaznya amanah. Tapi secara niat, Niat. maksudnya kan Mas Rizky tadi niatnya untuk
membeli, Membeli. tapi dengan cara ngutang Oh, gitu. baik baik Ustaz. Nah, jadi di sana yang dianggap adalah bahwa apa yang saya sama Mas Rizky lakukan Mm, itu adalah jual beli jual dengan beli. cara ngutang Iya, gitu. baik baik. Bukan saya ngasih nitip amanat ke Mas Rizky saya nitip HP enggak gitu. Ah, Tapi iya, yang dianggap adalah jual beli. baik. Nah, itulah hadirin sekalian contoh dari kaidah al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani labil alfazi wal mabani, yang dianggap dalam sebuah akad itu Mm, adalah maksud dan maknanya, bukan lafaznya. oke. Baik. Alhamdulillah kita sudah tahu contohnya ya Ustaz ya, Betul. contoh-contohnya. Dan apakah ini kaidah ini bisa dapat kesepakatan dari ulama semua Ustaz? Nah, Nah, oke. Nah, gini Mas Rizky, iya. bahwa kaidah ini itu termasuk kepada, kalau misalnya kita baca di kitab-kitab para ulama zaman dulu, Mm, itu kaidah ini itu diperselisihkan oleh para ulama mm, gitu. Nah, yang berpendapat seperti yang saya jelaskan barusan itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah gitu. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan kalau ketika kita bertransaksi, maka yang diambil itu adalah niatnya, bukan lafaznya. Nah, sementara mazhab yang lain, seperti mazhab Syafi'i dan lain sebagainya, itu mereka berpendapat kebalikannya. Jadi mm. ketika saya tadi ini Mas Rizky saya titip Titipkan. saya titip HP-nya ke Mas Iya. Rizky, maka itu akan titip, bukan Mm, akan jual beli, walaupun maksudnya seperti itu. Nah, itu perbedaan pendapat ulama zaman dulu. Tapi sekarang mm. ya, sekarang itu sudah sudah lebih sepakat para ulama itu bahwa al ibrotu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani gitu, bahwa yang dilihat itu adalah maksudnya dan maknanya. Dengan dalih bahwa kalau misalnya saya nggak berbicara aja, Iya. misalnya saya dengan Mas Rizky Mm, lagi marah-marahan nih misalnya, iya. kemudian tapi saya butuh untuk jual beli dengan Mas Rizky. Iya. Terus saya cuman datang ke Mas Rizky, terus saya ngasih uang 10 juta, Mas Rizky saya ngasih saya HP tanpa bicara tanpa bicara satu kata pun. Iya. Jadi langsung saya sambil datang bawa uang, kemudian Mas Rizky ngasih HP, Iya. kemudian saya jabat tangan Iya. misalnya, terus pulang. Nah, maka itu sudah dianggap kepada jual beli. Walaupun Walaupun tidak ngomong ya Ustaz. betul, walaupun nggak ada kata-kata Iya. gitu, karena dua-duanya sama-sama memiliki niat untuk melakukan jual beli. Makanya ada syarat bahwa kaidah ini dalam jual belinya harus dua-duanya sama paham. Paham. Kalau misalnya dua-duanya tidak paham, misalnya saya pakai akad hibah Mas Mm, Rizky, tapi saya niatnya jual beli, terus Mas Rizky menganggapnya itu hibah gitu. hibah. Nah, maka kaidah ini tidak berlaku. Jadi berlakunya hanya ketika hanya ketika saya dan Mas Rizky itu sama-sama Paham. paham Baik. gitu. Dan akad ini itu berlaku kepada semua hal yang berkaitan dengan akad. Kan tadi di awal saya menyebutkan kalau Iya. akad itu ada jual beli, Jual beli. kemudian ada memberi akad, Mm, akad sewa menyewa gitu. so, Nah, semua akad ini itu bisa diaplikasikan kaidah ini, bahwa setiap kita akad kalimatnya berbeda, maka yang diambil adalah niat. Seperti baik. itu Mas Rizky. Siap. Mungkin dari semua contoh dan pemaparan Ustadz Nabil, dari semua itu kesimpulan apa yang bisa kita ambil Ustadz? Eh, Oke. Menanggapi kaidah ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mm-mm. Nah, jadi hadirin sekalian, yang namanya kaidah sugro itu pasti balik lagi kepada kaidah kubro. Nah, dalam kaidah ini itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya setiap akad yang kita lakukan antara satu sama lain, ketika kita sama-sama paham, maka itu kembali kepada kaidah awal, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Semuanya kembali lagi kepada niatnya. Itu semuanya kembali lagi kepada maksudnya, semuanya kembali lagi kepada tujuannya. Gitu. Nah, maka dengan kaidah ini kita bisa membuat kesimpulan hukum gitu, bahwa kalau misalnya di antara kita
ada yang mau jual beli, ada yang mau memberi, ada yang bersengketa misalnya ketika apa ini ada orang ngasih saya, terus orang ini akhirnya bersengketa dan lain sebagainya, maka bisa kembalikan lagi kepada niatnya. Itu apa yang dipahami oleh kedua belah pihak tersebut, maka itulah yang diambil dalam akad tersebut. Nah, itu bisa dikiaskan kepada masalah lain. Mungkin seperti itu, Mas. Masya Allah. Alhamdulillah telah kita eh, dengarkan bersama eh, pemaparan Ustadz tentang al-umuru bima qasidiha. Kaidah kubronya dan kaidah sugronya itu ya akad. Eh, dalam intinya semua itu apa yang dimaksudkan eh, bukan ya dari kalimatnya, ya. Tapi apa yang diniatkan dan sama-sama mereka itu tahu ya Ustadz, ya. Betul. Masya Allah. Mungkin dari podcast episode kali ini sekian. Terima kasih. Semoga kita sama-sama bisa mempelajari setiap pembahasan di podcast Al-Falah TV. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.